Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aristi Antonieta Bulu, NRP 22232778, kelas A, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem endokrin yang diberikan oleh Bapak Hendri Didiharto Escape Nurse MPD. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu sistem endokrin. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, ketujuh adrenal, 8 pankreas, 9 ovarium, dan 10 testis. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama hormon tiroksin, yang kedua hormon triioditironin, yang ketiga hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Organ targetnya yaitu yang pertama kelenjar tiroid, yang kedua kelenjar paratiroid, yang ketiga kelenjar timus, yang keempat kelenjar adrenal atau suprarenal, yang kelima kelenjar pankreas, yang keenam kelenjar gonad atau testis dan ovarium. Fungsi secara umum dari kelenjar tiroid yaitu untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Selanjutnya yang kedua yaitu kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok dan merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Strukturnya yaitu yang pertama berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GI-tract. Kelenjar paratiroid yaitu hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal, yaitu fungsinya yang pertama metabolisme kalsium dan fosfor, yang kedua meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, yang terakhir meningkatkan absorpsi kalsium. Hipersekresi dari hormon paratiroid yaitu hiperparathormon. Kelainan pada tulang seperti tulang rapuh, bentuk abnormal dan mudah patah, kelebihan kalsium yang disekresikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat menyebabkan batu ginjal. Yang kedua, hipoparathormon. Terjadi gejala kekejangan otot atau tetani. Yang ketiga, kelenjar timus. Terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia dan hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Fungsi kelenjar ini yaitu yang pertama memproduksi sel darah putih yang disebut limfosite. Kemudian yang kedua mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga mengontrol kekebalan tubuh. Yang keempat mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus ini membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau kelenjar hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama yaitu medula adrenal dan cortex adrenal. Langsung saja yang bagian pertama, cortex atau bagian luar, yaitu menghasilkan hormon mineral corticoids, contohnya aldosteron, berfungsi mempertahankan keseimbangan kadar Na dan K dengan cara meningkatkan kadar Na dan air darah dan menurunkan kadar K dalam darah. Selanjutnya yang kedua contohnya yaitu kortisol. Fungsinya yaitu regulasi metabolisme glukosa dan molekul organik lainnya, resistensi terhadap stres dan counter respon inflamasi. Yang terakhir gonadocorticoids, menghasilkan seks steroid atau androgen dalam jumlah yang tidak signifikan.
Kemudian yang bagian kedua yaitu kelenjar medula atau bagian dalam menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan non-epinefrin atau non-adrenalin. Hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Fungsinya yaitu yang pertama meningkatkan laju perombakan glikogen dalam hati dan otot rangka. Yang kedua meningkatkan pelepasan glukosa ke dalam darah. Yang ketiga merangsang pembebasan asam lemak dari sel-sel lemak untuk energi sel. Yang terakhir berpengaruh pada kerja sistem. Yang pertama kardiovaskular yaitu untuk meningkatkan denyut dan volume darah. Yang kedua respirasi yaitu untuk melebarkan bronkiolus paru-paru. Produksi meningkat pada saat terjadi stres dengan cara yang pertama meningkatkan debar jantung, yang kedua konstruksi pembuluh darah pada kulit, yang ketiga kontraksi limfa atau spleen, yang keempat merubah glikogen menjadi glukosa, yang kelima menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan, yang keenam berkeringat. Selanjutnya yang kelima, kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans dan di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yang pertama hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta. Yang kedua, hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa, dan yang ketiga, hormon somatostatin yang disekresikan oleh sel delta. Fungsi hormon yang dihasilkan pankreas yaitu yang pertama glukagon dihasilkan oleh sel alfa berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah. Tipe hormonnya yaitu asam amino. Yang kedua, insulin dihasilkan oleh sel beta berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Tipe hormonnya asam amino. Selanjutnya, somatostatin dihasilkan oleh sel delta berfungsi di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon dan diproduksi juga di saluran pencernaan. Berfungsi secara lokal akan mengurangi sekresi lambung untuk menghambat sekresi hormon pencernaan. Selanjutnya yang keenam, kelenjar gonad atau kelamin. Kelenjar gonad ini terbagi menjadi dua yaitu ovarium dan testis. Langsung saja bagian pertama yaitu ovarium. Ovarium ini merupakan sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yaitu relaksin dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan, inhibin menghambat sekresi FSH pada akhir siklus menstruasi. Yang kedua, testis merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis berdiri dari bahan-bahan yang disebut dengan lobulus testis. Kemudian hormon yang dihasilkan testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Kemudian inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Sekian dari saya, terima kasih.